Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewan Kaisar, NPM 16106310 741 dari PJKR kelas 3F. Saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran Penjas. Cakupan pendekatan strategi pembelajaran Penjas. Yang pertama ada pendekatan metodologi pembelajaran dapat dilihat sebagai titik tolak atau sudut pandang dari proses pembelajaran yang mengacu pada pandangan kejadian suatu proses yang sudah sangat umum dialami, di mana ia menampung, mendorong, meningkatkan, dan menopang proses pembelajaran dengan beberapa cakupan teoritis. Yang kedua, metode pembelajaran dicirikan sebagai metode yang digunakan untuk melaksanakan rencana yang telah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan realistik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Beberapa pendekatan penelitian dapat digunakan untuk menggabungkan teknik pembelajaran, termasuk yang pertama, ceramah, demonstrasi, diskusi, simulasi, laboratorium, pengalaman lapangan, brainstorming, debat, dan yang terakhir simposium. Yang ketiga yaitu model. Model pembelajaran merupakan metode pembelajaran yang diperagakan dari awal sampai akhir yang dikenalkan secara eksplisit oleh guru. Dengan kata lain, model pembelajaran adalah suatu perangkat atau sistem untuk pelaksanaan pendekatan, proses, dan teknik pembelajaran. Yang keempat, yaitu teknik. Teknik pembelajaran dapat dianggap sebagai cara seseorang menerapkan proses tertentu, misalnya penggunaan metode ceramah di kelas dengan jumlah siswa yang sangat banyak membutuhkan teknik tersendiri yang tentunya secara ilmiah berbeda dengan penggunaan teknik pengajaran di kelas yang jumlah siswa sedikit. Begitu pula dengan menggunakan proses diskusi. Penting untuk menggunakan berbagai teknik di kelas, di mana siswa tergolong aktif, dengan kelas yang siswanya tergolong tidak aktif. Dalam hal ini, guru akan mengubah teknik meskipun berada di dalam koridor metode yang sama. Pendekatan strategi pembelajaran menurut Richard Anderson. Yang pertama, pendekatan yang berorientasi kepada guru atau teacher centered. Pendekatan yang berorientasi kepada guru merupakan sistem pembelajaran yang konvensional di mana hampir semua kegiatan pembelajaran dikendalikan oleh guru dan staf lembaga pendidikan sekolah. Guru mengomunikasikan pengetahuannya kepada peserta didik berdasarkan instruksi silabus. Pesan pendekatan yang berorientasi pada guru bahwa proses belajar mengajar atau proses komunikasi yang hanya menerima apa saja yang disampaikan oleh guru dan hanya sekali-kali yang diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Yang kedua, pendekatan yang berorientasi pada siswa, student center. Pendekatan pembelajaran yang berorientasi kepada peserta didik merupakan sistem pembelajaran yang menunjukkan dominasi peserta didik selama kegiatan pembelajaran dan guru hanya sebagai fasilitator, pembimbing, dan pemimpin. Karakter pembelajaran dengan pendekatan yang berorientasi pada peserta didik bahwa kegiatan pembelajaran beragam dengan menggunakan berbagai macam sumber belajar, metode, media, dan strategi secara bergantian, sehingga selama proses pembelajaran peserta didik berpartisipasi, baik individu maupun kelompok. Cara pembelajaran secara ini juga sering dikenal
sebagai pendekatan CBSA. Tipe-tipe pendekatan strategi pembelajaran Penjas. Yang pertama, tipe autokratis. Ini sama halnya dengan pendekatan yang berorientasi pada guru karena proses pembelajaran terjadi hanya satu arah dari guru. Yang kedua, tipe demokratis. Begitupun sebaliknya, tipe ini sama halnya dengan pendekatan yang berorientasi pada murid karena guru memberi peluang murid untuk mengajukan pendapatnya. Selain itu, murid dapat juga memperoleh pengetahuannya tidak hanya dari guru, tetapi dari interaksi dengan teman melalui kerja kelompok. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufik, mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.